Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Abdullah Gimnastiar dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pengusaha di Indramayu. Ia menjual produk ikan bandeng bakar tanpa duri. Oke, langsung saja di tahap pertama dengan Mas siapa ya? Mas Saifullah Jamalai, Mas Saiful. Mas Saiful. Oke, di sini saya akan bertanya kepada Mas Saiful tentang seputar ikan bandeng bakar tanpa duri. Oke, pertanyaan pertama ya, bagaimana awal mula membangun usaha ikan bandeng bakar tanpa duri? Ya, mulai saya jawab ya. Mungkin awal mula berdirinya Bandeng Bakar Tanpa Duri ini berawal dari adanya corona. Kebetulan saya juga kuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Karena adanya corona, kuliah pun jadi online, jadi saya memutuskan untuk sambil bekerja atau berusaha. Setelah berdiskusi dengan keluarga, orang tua, saudara, akhirnya saya memutuskan untuk usaha di bidang kuliner, yaitu ikan bandeng bakar tanpa duri. Awal mula usaha ini didirikan di bulan Desember akhir tahun kemarin. Yaitu karena corona, segi ekonomi keluarga jadi sulit, jadi saya berinisiasi untuk membuka usaha ataupun kerja, dan setelah berdiskusi dengan keluarga saya memutuskan untuk usaha tersebut, ikan bandeng bakar tanpa duri. Mungkin itu sejarah awal berdirinya ikan bandeng bakar tanpa duri itu. Sejarah awal berdirinya usaha ikan bandeng tanpa duri. Oke, mungkin itu penjelasan poin pertama ya. Untuk poin kedua yaitu sudah berapa lama Bapak mendirikan usaha tersebut? Sudah hampir 1 tahun lebih. Sudah hampir 1 tahun lebih Iya. ya Pak. Dari bulan Desember tahun 2020 sampai sekarang bulan September 2021. Hampir 1 tahun lebih saya menjalani usaha ini. Ya, alhamdulillah. Hampir 1 tahun lebih ya. Kemudian di mana Bapak membuka usaha ikan bandeng bakar tanpa duri ini? Awal buka itu di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo di Cirebon Kota, di Kecamatan Kesambi. Kemudian saya berinisiasi untuk membuka cabang di Kuningan, namun sayangnya karena adanya corona, kondisi di Kuningan sepi, bangkrut, jadi kita bongkar lagi, kita pindah lagi ke Cirebon, kita fokuskan yang ada di Cirebon dulu. Kalau emang di Cirebon udah lancar, baru kita buka cabang lagi. Begitu ya Pak penjelasannya. Apa perbedaannya gitu ketika kita berdagang di Indramayu dengan Kuningan kemudian di Cirebon? Perbedaannya itu apa Pak? Perbedaannya itu ya mungkin dari masyarakatnya ya. Kayak di Cirebon itu, orang Cirebon itu sampai malam pun kalau perut lapar, makanan itu tetap dicari. Beda sama di Kuningan. Kalau di Kuningan, kalau malam pun lapar, dia nggak akan nyari-nyari makanan karena mungkin ya keterbatasan ekonomi di Kuningan. Karena saya pas di Kuningan itu di kabupatennya bukan di kotanya, jadi saya kurang tahu di kotanya. Kalau di Cirebon kan saya tinggal di kotanya, jualan di kotanya, jadi mungkin perbedaan dari masyarakatnya itu mungkin seperti itu, kurangnya ekonominya. Jadi dari segi makanan pun mereka harus mikir-mikir dahulu. Kalau di Indramayu sih Pak, udah pernah belum buka cabang di Indramayu? Kalau di Indramayu itu kebetulan kita hanya supply barang ya, bukan kita yang jualan. Jadi orang lain yang jualan, kita yang supply. Oke, pertanyaan selanjutnya, sewaktu Bapak memulai usaha ini, berapa modal yang dikeluarkan untuk usaha ikan bandeng bakar tanpa duri? Kalau modal itu Iya. mungkin kalau buat
awal kita buka mulai dari segi beli barang, terus buka warungnya, recehannya, kursi-kursi atau apa itu ya hampir 10 jutaan. Oh, 10 juta. Iya. Ya mungkin di awal-awal bulan kita nombok untuk gaji karyawan karena penjualan masih sedikit. Ya mungkin itulah hampir 10 juta lebih untuk Itu awal hampir modal. 10 juta itu sama lapak apa gimana, Pak? Sama lapak itu, Oh, sama sama lapak. lapak. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang melatar belakangi Mas untuk memulai usaha? Yang melatar belakangi Mas untuk memulai usaha itu apa? Ya mungkin karena yang sudah saya jelaskan di awal tadi, mungkin karena faktor corona ini datang, terus segi ekonomi keluarga juga jadi susah. Jadi ya saya memutuskan untuk usaha sambil kuliah karena kebetulan kuliah juga lagi online. Iya, betul. Jadi saya memutuskan untuk membuka usaha ini. Oke. Kemudian di sini apakah Bapak mempunyai kendala gitu dalam menjalankan bisnis ini atau usaha ini gitu? Kendala justru banyak dalam memulai usaha. Setiap orang dalam memulai usaha itu pasti ada kendalanya. Entah itu dari masyarakat setempat, Iya. entah itu dari segi pengeluaran yang banyak, pemasukan yang sedikit, entah itu dari karyawan yang malas atau apalah, kendala itu banyak. Tapi kita harus tetap jalani, tetap tekuni usaha karena orang mulai usaha itu nggak gampang, gampang susah. Oke. Di sini ini pernyataan terakhir pertanyaan terakhir gitu ya. Tujuan lo kan digini deh, Pak. Paling maksudnya pesan pesan ke masyarakat gitu untuk yang Ya berusaha. mesti gue pesan. Di- Ya, iya pesan. Hah? Pesan kepada masyarakat. Iya, Ira, Ya sih Ira. dikit ngomong. Mungkin ini terakhir pesan Bapak kepada masyarakat. Lanjut. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk sesi wawancara ini. Pesan untuk masyarakat untuk pesan masyarakat dalam memulai usaha itu bagaimana ya, Pak? Mungkin kalau dari saya pribadi, bagi masyarakat ataupun pemuda-pemudi yang ingin memulai usaha, jangan kaget ketika kita awal membangun usaha itu ya susah-susah dahulu lah. Pepatah mengatakan kan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya, betul. Jadi ya kalau mau buka usaha buka aja, yang penting niat dulu. Kalau udah niat ya udah pasti buka, kalau nggak niat nggak bakal buka. Betul. Ya, mungkin itu sih pesan buat masyarakat. Ya, mungkin itu sesi wawancara dengan Mas Saifullah Jamulail, salah satu pengusaha di bidang kuliner yaitu ikan bandeng bakar tanpa duri. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.